Puji nama Tuhan, saudara ya, dan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan. Dan saat ini kami akan mempersiapkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, mari Engkau kuasai hati pikiran kami Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang justru akan mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Oleh sebabnya urapan roh alam jadi bagian dalam kehidupan kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan semua yang mendengarkannya. Dan kami percaya berkat-berkat Allah lewat firman Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian bunyi firman Allah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman yang sudah kita baca ini ya merupakan suatu pemberitahuan, permakluman kepada setiap orang percaya bahwa rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kita umat manusia, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan hari depan yang penuh harapan. Nah, bagaimanakah kita memperoleh ini? Walaupun sudah ada jaminan daripada Tuhan, setidak-tidaknya kita harus bertindak, mencari rancangan Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul mencari rancangan Tuhan. Ya, kita sudah baca firman Tuhan ini. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau kita mau memperoleh ini, untuk mendapatkan ini, tentu kita harus mencari. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, jadi dalam hal ini apa yang sudah Tuhan sampaikan melalui firman-Nya tentang rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai umat manusia, kita harus bertindak dengan cara mencari. Ya. Kita harus meminta. Ya. Baru kita bisa mendapatkan itu rancangan damai sejahtera yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan rancangan masa depan yang penuh harapan. Oleh sebabnya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memperoleh itu,
kita harus matikan kehendak kita sebagai manusia. Dan hal ini ya kita harus lakukan ya sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, jangan kita serupa dengan dunia ini, dan seterusnya. Dan bagaimana kalau hidup kita masih serupa dengan dunia ini, terus kita mau mencari mendapatkan damai sejahtera itu atau hari depan yang penuh harapan, ya kita tinggalkan dulu ya, atau matikan perasaan kita tentang dunia ini, tentang kehidupan kita sehari-hari yang melekat dengan dunia ini. Sehingga apapun yang kita minta, apapun yang kita cari, kita pasti peroleh, kita pasti dapat, yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Demikian pula kita mau menyerahkan perasaan kita, persoalan dan masalah kita, yaitu yang kita bisa baca atau kita bisa lihat di dalam Amsal 3 ayat 5. Jangan bersandar pada pikiranmu sendiri ya? Karena kita kalau bersandar pada pikiran kita, berarti kita mengabaikan Tuhan. Padahal Tuhan sudah jelaskan, Tuhan sudah siapkan rancangan yang indah bagi kehidupan kita, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan kehidupan masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan jangan lupa ya, untuk mendapatkan itu semua kita harus belajar menundukkan diri, yaitu rendah hati, sebagaimana dikatakan di dalam Yakub 4 ayat 7, yaitu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, apa yang menjadi harapan cita-cita dalam kehidupan kita hari lepas hari di dunia yang tidak menentu ini, untuk meraih damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan, itu pasti akan kita raih dan kita peroleh ya. Karena kalau kita mau mencari itu, kita tinggalkan semua hal-hal dunia ini, baru kita bisa memperoleh itu ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga di sini kita bisa lihat ya, kalau kita mengatakan sesuatu tidak mungkin, kita renungkan di dalam Lukas 18 ayat 23 ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah mungkin ya. Jadi kita harus ya percaya bahwa apa yang tidak mungkin bagi kita, tetapi bagi Allah semua itu mungkin. Jadi datanglah kepada Allah, mintalah kepada Tuhan, cari semua itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan dan memberikan itu kepada kita sesuai dengan harapan, kerinduan kita untuk memperoleh damai sejahtera, untuk memperoleh masa depan yang penuh dengan harapan ya? Karena Tuhan Yesus Kristus itulah pengharapan kita dalam segala situasi kondisi yang kita hadapi ya. Larilah kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Demikian pula ya, kalau kita katakan bahwa kita ya tidak sanggup lagi, kita bisa baca di dalam Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, Tuhan akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi ada jaminan yang pasti. Berserulah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan,
Cari apapun yang kita inginkan kepada Tuhan, lari kepada Dia, maka Dialah Tuhan segala semesta alam ini yang akan memberikan apa yang menjadi kerinduan kita dalam kehidupan kita. Oleh sebabnya, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berharap, bersandar dan berseru kepada Tuhan. Minta dan cari itu damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan minta dan cari masa depan yang penuh pengharapan, yaitu ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan pada kita semua bahwa bersama dengan Yesus kita sanggup melakukan apa saja. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Waktu dan kesempatan yang ada ini Tuhan, sudah kami sama-sama belajar tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar saat ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, menguatkan kami, mengarahkan kami untuk selalu datang hanya kepadamu, karena Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah Engkau saat ini dan selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini kami mau melangkah dan berjalan bersama dengan Engkau. Bimbing kami, pimpin kami, pegang tangan kami, agar kami tidak salah melangkah. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan salam Narwastu. Amin.